Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Hakim-Hakim 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara yang terkasih, suatu ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan selama 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Mengapa hal ini terjadi? Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Selalu ada konsekuensi bila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Begitu perkasanya bangsa Midian, sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Meski demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pun tetap mengindahkannya dan memberikan pertolongan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memanggil seorang muda yaitu Gideon, yang sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, karena ia juga sangat ketakutan terhadap bangsa Midian dan bangsa Amalek. Saudaraku, secara manusia, Gideon bukanlah orang yang gagah berani. Ia juga seorang penakut dan tidak punya kemampuan yang dapat diandalkan. Mana mungkin dia dapat memimpin bangsa Israel menghalau bangsa Midian dan juga Amalek itu? Itu mustahil, impossible. Perhatikan firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan 1 Korintus 1 ayat 27, firman Tuhan berkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada Daud? Siapa sangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul? Gideon juga demikian. Dia hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manasya dan termuda di antara kaum keluarganya. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut, terlihat betapa Tuhan memakai Gideon menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Saudara, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah.
never give up. Tuhan kita selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan, dari hopeless menjadi hopeful, dari putus asa menjadi berpengharapan. Karena itu ingatlah saudara, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dia yang menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Benar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang selalu menyatakan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara indah, perkara-perkara yang bagi manusia tidak mungkin lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib bagi bangsa Israel. Pertolongan Tuhan juga saat ini kami perlukan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang sanggup menepati setiap janji-Mu. Dari keterpurukan menjadi kemenangan karena Tuhan ada di dalamnya. Dari situasi yang hopeless, yang tak berpengharapan lagi, menjadi hopeful, menjadi berpengharapan karena Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami punya, Engkau punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, dan Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Allah yang kudus yang menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Saat ku terjatuh, ada tangan-Mu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun Kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya diri-Mu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari si
Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.